Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Arliansah selaku moderator pada presentasi video kali ini dengan tema relasi negara, pasar, dan masyarakat, mata kuliah ekonomi politik dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Pada materi kali ini kami akan mempresentasikan tentang definisi mengenai relasi negara, pasar, dan masyarakat. Tapi sebelum itu, perkenalkan teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Mas Ratu dari Lokal 7 Arifura dengan NPM 2123079. Perkenalkan, nama saya Malam dengan NPM 212307965. Perkenalkan, nama saya Radina dari Lokal 7 Arifura dengan NPM 212308003. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana dengan NPM 212307986. Perkenalkan, nama saya Irati dari Lokal 7 Arifura dengan NPM 212307978. Perkenalkan, nama saya Jiri dari Lokal 7 Ariboler dengan NPM 212307976. Perkenalkan, nama saya Rosa dari Lokal 7 Arbolar NPM 212308000. Perkenalkan, nama saya Sinta Inanda dari Lokal 7 Arifura dengan NPM 212307972. Relasi dalam ekonomi publik dapat diartikan ada hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah yang mempengaruhi alokasi sumber daya dan penyediaan barang publik. Relasi ini berperan dalam perumusan kebijakan, optimalisasi penyediaan barang publik, peningkatan partisipasi masyarakat, mendorong keadilan distribusi, menyeimbangkan kepentingan publik privat, dan mengelola konflik sosial ekonomi. Relasi yang baik mendukung tercapainya kesejahteraan bersama secara efisien dan eksklusif. Pengertian negara. Negara merupakan entitas politik tertinggi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan main, membuat kebijakan, dan menjalankan fungsi pemerintahannya. Adapun peran negara, yang pertama ada regulator. Negara berperan sebagai regulator dan sistem ekonomi, menetapkan aturan dan kebijakan untuk mengatur pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Kedua, ada penyedia layanan publik. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, adanya pemberi insentif. Negara dapat memberikan insentif untuk mendorong aktivitas ekonomi dan yang dianggap menguntungkan bagi masyarakat, seperti subsidi untuk industri tertentu dan atau insentif pajak dan investasi. Yang keempat, ada penyelenggara kebijakan sosial. Negara memiliki peran dalam menciptakan kebijakan sosial untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan, seperti program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Pengertian pasar. Pasar adalah mekanisme ekonomi yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk berinteraksi dan bertukar barang dan jasa berdasarkan prinsip permintaan dan penawaran. Berikut adalah beberapa peran pasar. 1. Mekanisme alokasi sumber daya. Pasar merupakan mekanisme utama untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien berdasarkan prinsip permintaan dan penawaran. 2. Motor pertumbuhan ekonomi. Pasar mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme harga.
3. Pencipta lapangan kerja. Pasar merupakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat, mendorong motivasi sosial dan meningkatkan pendapatan. 4. Sumber ketidaksetaraan. Pasar juga dapat menjadi sumber ketidaksetaraan sosial karena akses terhadap sumber daya dan peluang tidak selalu merata bagi semua orang. Pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama di suatu wilayah, memiliki nilai dan norma bersama, serta berinteraksi satu sama lain. Peran masyarakat. Ada 1. Konsumen dan produsen. Masyarakat berperan sebagai konsumen dalam pasar, menentukan permintaan terhadap barang dan jasa, dan sebagai produsen menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar. 2. Penggerak ekonomi. Masyarakat merupakan penggerak utama ekonomi melalui konsumsi, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. 3. Pelaku politik. Masyarakat memiliki peran dalam proses politik, memberikan suara dalam pemilihan umum, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. 4. Pengertian pengontrol dan penentu arah. Masyarakat dapat berperan sebagai pengontrol terhadap kebijakan negara dan pasar, serta menentukan arah pembangunan dan kebijakan sosial. Apa itu relasi negara, pasar, dan masyarakat? Relasi negara, pasar, dan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara. Negara sebagai pemerintah memiliki peran untuk memberikan arahan dan regulasi agar pasar dapat berjalan dengan baik. Sebagai regulator, negara perlu memastikan bahwa pasar bersifat kompetitif dan adil, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dan transaksi perdagangan yang dilakukan. Di sisi lain, pasar sebagai tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi juga memainkan peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Pasar merupakan tempat bagi masyarakat untuk bertukar barang dan jasa, mencari pekerjaan, serta mencari peluang usaha. Namun, pasar yang tidak ditata dengan baik dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya intervensi negara dalam merancang kebijakan ekonomi yang menciptakan pasar yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi, hubungan antar negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam pasar global dan memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Sementara itu, pasar perlu menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada agar dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kolaborasi yang baik antar negara, pasar, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam pengembangan ekonomi dalam suatu negara. Interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat. Hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Negara berperan sebagai regulator dan penyedia infrastruktur, sementara pasar berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumber daya. Masyarakat sebagai konsumen dan produsen mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar. Berikut adalah beberapa contoh interaksi yang terjadi. Yang pertama, interaksi negara. Negara menetapkan peraturan dan kebijakan untuk mengatur pasar seperti kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Yang kedua, pasar menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi dan konsumsi. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat memberikan masukan kepada negara dan pasar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan negara, pasar, dan masyarakat. Menyeimbangkan kepentingan negara, pasar, dan masyarakat merupakan tantangan yang begitu besar. Terkadang, kebijakan yang
sustainability. Yang kedua, mengelola dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan seperti pekerja informal dan masyarakat miskin. Dan yang terakhir, mencegah monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Baik, jadi kesimpulannya adalah relasi negara, pasar, dan masyarakat merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Ketiga entitas ini saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Pemahaman yang baik tentang relasi ini sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Sekian dari kelompok 3, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke. Pengertian negara. Negara merupakan entitas politik tertinggi yang memiliki Jadi nanti dulu kok. G A B C D E F G. Motor bertubi. Langsung deh, 2. Motor kayak gitu. Lihat ya dulu. 2. Motor pertumbuhan ekonomi. Pasar mendorong. ini tukang kameramen. Aduh. Jangan lupa Jun. Biar ya. Di sini aja. 3. Wah. Grup lah. Jangan enak dulu. Di rumah aja enak. Sudah, paling. Sip.